Halo, balik lagi sama Bang Timur. Setelah video selingan sebelumnya, kali ini gue akan ulas kembali komik Indonesia. Dan bukan hanya satu, tapi 3 sekaligus. Komik apa tuh? Kali ini kita bakal bahas trilogi Godam Reborn oleh Meta Studio. Untuk video ini, gue akan bahas singkat masing-masing dari 3 volume trilogi Godam ini. Pertama, volume 1 Godam Reborn, volume 2 Godam Reborn Jodoh Buat Awang, dan volume 3 Godam Reborn Godam vs Godam. Setelahnya, gue bakal kasih tahu beberapa hal menarik dari trilogi semesta alternatif ini. Karena gue bakal kupas habis dalam bentuk resensi, video ini full spoiler ya guys. Sebelumnya, seperti biasa, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk, kita mulai lihat dari volume 1 Godam Reborn. Komik pembuka trilogi ini diterbitin sama Meta Studio pada tahun 2006 dan dicetak dengan kertas art paper full color dengan total 106 halaman. Yang menarik, komik ini dibuat langsung cerita dan gambarnya sama Fajar Sungging, anak kandung dari Pak Wid NS sang kreator Godam. Di volume pertama ini, diceritain seorang polisi bernama Pandu yang ditugasin buat nyelidikin kasus penculikan dan perdagangan wanita di Jogja. Setelah Isana, teman karibnya diculik, Pandu ngelacak salah satu tempat yang kemungkinan jadi tempat penyekapan korban penculikan itu. Sayangnya, Isana nggak ada di tempat itu, dan sialnya tempat itu meledak, sampai ngelukain kaki Pandu dan kabarnya bikin dia nggak bisa normal lagi kayak sebelumnya. Di rumah sakit, Pandu datengin sama Giri, seorang dokter ilmu fisika yang ditemenin asistennya yang ternyata adalah Awang, Godam yang asli tapi udah lama ngilang. Mereka ngaku bisa bantu nyembuhin Pandu lewat relasinya, tapi dengan syarat Pandu harus keluar dari kepolisian dan jadi superhero ngebantuin dokter Giri yang ternyata udah ngidolain Godam karena pernah ditolong di masa kecilnya. Setelah dengar cerita masa lalu dan visi dokter Giri, Pandu yang emang pengen jadi superhero mengiyakan tawaran itu dan akhirnya dibekali kostum anti peluru, tahan api, sepatu roket, dan kacamata inframerah untuk beraksi sebagai Godam yang baru. Setelah beberapa kali beraksi, Pandu dan tim akhirnya nemuin markas sindikat penculikan wanita di Jogja yang ternyata dipimpin sama penjahat bernama Soma. Walaupun sempat bikin kewalahan pas ngelawan Soma yang luar biasa kemampuan bela dirinya, akhirnya Soma bisa dikalahin Pandu dan para wanita yang diculik termasuk Isana bisa dibebasin. Cerita Godam dalam menumpas sindikat penculikan ini cukup menarik. Dengan berbagai adegan tarung yang seru, komik ini juga digambarin dengan gaya klasik yang unik kayak dibuat di atas media lukis. Walaupun paneling, pewarnaan, pemilihan shot, dan ekspresi karakter belum bisa dikatakan istimewa ya. Adapun di sini kita diceritain asal muasal munculnya Godam yang baru, serta siapa orang di balik kemunculannya. Di mana Awang ternyata turut andil bantuin dokter Giri buat nyari penerus yang tepat dan ngasih saran dalam rancangan kostum Godam yang baru. Nah, sekarang kita lihat kelanjutan kisah Godam Reborn di volume keduanya ya. Di seri yang berjudul Jodoh Buat Awang ini, Fajar Sungging dibantu Hasmi, sang kreator Gundala sebagai penata skenario panel buat ngejawab kritik para pembaca di komik sebelumnya. Komik full color dari Meta Studio yang dicetak di atas art paper setebal 117 halaman ini nampaknya juga dicetak dengan kertas yang lebih tebal disertai cover komik yang diembos halus dengan logo Godam. Di sequel ini, sisi manusiawi karakter Awang sebagai Godam yang asli lebih dikupas. Diceritain kalau Awang kembali nemuin kekasihnya, seorang janda bernama Munarsi, yang dulu harus dia tinggalin setelah dilamar, demi menyelamatkan dunia dari serangan monster. Tapi, ada Narung, seorang pendekar bela diri dan anak Munarsi dari suami pertamanya. Narung gak suka sama kehadiran Awang yang deket-deketin ibunya, kayaknya karena pengaruh bayang-bayang ayah keduanya yang kasar juga sih. Nah, terus muncullah Mas Rom, anak buah Soma yang lagi cari orang untuk ngabisin Pandu si Godam yang baru. Mas Rom pun menghasut Narung dan bilang kalau Godam yang baru adalah pelindung Pak Awang. Mas Rom lalu nawarin senjata tangan robot ke Narung
yang harapannya dipakai buat ngabisin Godam sebelum dia akhirnya ngabisin Awang. Pas lagi mau cari pandu si Godam yang baru, Awang muncul di depan Narung. Nah, langsunglah Narung ngajak Awang berantem. Pandu si Godam baru pun akhirnya muncul buat ngelindungin Awang. Berbekal ilmu bela diri dan senjata dari Mas Rom, Narung sempat menyulitkan Pandu. Walaupun akhirnya Narung terjatuh ke jurang saat bertarung dan ditolong oleh Awang yang berubah jadi Godam dengan cincin saktinya. Di volume kedua ini memang terlihat paneling dan pewarnaan serta penggambaran momen dan karakter yang lebih baik dari buku pertama. Komik kedua ini juga lebih menitik beratkan pada sisi drama antara Awang, Munarsih, dan Narung dengan pertarungan puncak di akhir. Jadi, bisa dibilang komik ini adalah eksplorasi karakter Awang dan Narung sebagai bagian dari trilogi Godam Reborn. Sedikit beda ya dengan volume pertama yang lebih fokus sama karakter Pandu dan Dr. Giri. Sekarang kita masuk ke bagian penutup dari trilogi ini ya. Volume ketiga dengan judul Godam versus Godam. Pada seri terakhir ini, Fajar Sungging lebih berperan di bagian cerita, sedangkan sketsa dan gambar diserahkan kepada Hasmi dan Dwi Jing Aspitono. Komik hitam putih dari Meta Studio yang dicetak pada kertas buram dengan tebal 120 halaman ini diterbitkan Meta Studio pada tahun 2011, berselang cukup lama dari seri keduanya. Di seri pamungkas ini, ceritanya Awang pengen ngasih cincin sakti Godam ke orang lain, karena dia ngerasa udah tua dan ingin hidup normal dengan Munarsih kekasihnya. Karena hubungan Awang yang udah baikan sama Narung, Awang mikir kayaknya dia akan kasih cincin sakti itu ke Narung. Tapi setelah ibu dan kekasih Narung diculik, Narung yang sebelumnya dikasih cincin sama Awang tanpa ngasih tahu kekuatan saktinya, tanpa sengaja berubah jadi Godam asli. Nah, tapi tiba-tiba dia ketemu sama Pandu si Godam baru. Menurut Narung, Godam yang baru ini udah ganggu kehidupannya dan jadi salah satu pemicu kenapa ibu dan kekasihnya diculik. Dari sinilah konflik antara dua Godam ini dimulai. Dalam penculikan tersebut ternyata adalah gerombolan Soma yang berhasil kabur dari penjara dibantu oleh kriminal bernama Bagor. Semua ini dilakukan untuk membalas dendam pada Godam yang menjebloskan Soma dan komplotannya ke penjara di cerita volume 1. Karena Pandu si Godam dianggap ngelindungin Pak Awang, maka komplotan ini berusaha mancing Godam untuk keluar dengan menculik orang terdekat Awang. Di tengah keseruan itu, Narung yang jadi Godam dengan cincin saktinya berhasil ngobrak-ngabrik markas Soma, bahkan ngalahin Bagor dengan pakaian robotnya. Tapi ternyata ibu dan kekasihnya udah dipindahin ke tempat lain karena mau dibawa ke Jakarta pakai kereta sama komplotan penjahat itu. Awang ternyata nggak tinggal diam. Dibantu dengan polisi dan juga Aquanus yang tiba-tiba muncul, ternyata dia berhasil menolong ibu dan kekasih Narung sebelum dibawa ke stasiun untuk diangkut ke Jakarta. Masalahnya, Narung yang salah paham tetap pergi ke stasiun buat nyari ibunya dan malah ketemu Pandu si Godam baru. Keduanya berantem lagi di stasiun Jogja karena kesalahpahaman ini. Sempat kewalahan karena kesaktian Godam Narung, ibunya pun muncul. Dan karena dia melanggar pantangan Godam dengan membeberkan jati dirinya saat manggil ibunya sendiri, maka hilanglah kekuatan Godam dari cincin sakti itu. Pandu pun selamat. Akhir cerita, Narung lupa dengan kejadian malam itu akibat pengaruh sihir cincin sakti. Dan Awang pun mulai berpikir, mungkin Pandu yang lebih cocok nih jadi penerus cincin sakti Godam. Dengan berakhirnya konflik itu, maka selesailah trilogi Godam Reborn ini. Dari sisi cerita, volume ketiga ini bisa dibilang punya lebih banyak konflik dan lapisan plot dibanding dua seri sebelumnya. Kita pun dimanjakan dengan pertarungan Godam lama dan Godam baru, yang digambarkan dengan sangat baik dan dinamis oleh Jing. Nggak salah, beliau pernah menang Kosashi Awards untuk komik Lentera dari Selarong ya. Tentunya, kelihatan juga kalau Godam lama punya kekuatan yang lebih besar dari Pandu si Godam kemarin sore. Tapi dibuktiin di sini kalau nggak sembarang orang bisa jadi Godam sang pahlawan yang sebenarnya. Jadi, gimana kesan yang muncul setelah baca trilogi Godam Reborn ini? Buat gua, walaupun dianggap sebagai cerita tambahan di luar jagat bumi langit tempat Godam bernaung saat ini,
Trilogi ini jadi kisah pengandaian atau what if yang cukup menarik. Lewat trilogi ini kita bisa dapat gambaran gimana jadinya kalau ada jagoan bernama Godam yang bukan pakai cincin sakti tapi pakai baju canggih berteknologi tinggi. Gimana kalau Awang sang Godam asli pensiun dan pengen hidup normal? Gimana kalau cincin sakti Godam dipakai oleh orang lain yang gak tepat? Dan tentunya gimana kalau ada dua Godam yang saling bertarung karena kesalahpahaman? Bisa dibilang trilogi ini jadi studi karakter yang baik khususnya buat Awang. Terlebih, karya ini dibuat oleh anak kandung dari Bapak Wit NS sendiri yaitu Fajar Sungging. Sehingga terlihat ada upaya untuk menghubungkan dengan perkembangan karakter Godam yang udah dibangun sejak tahun 70-an. Penceritaan trilogi ini juga berkembang di setiap nomornya. Penerbit dan kreator pun mendengar suara pembacanya. Dibuktiin dengan berbagai peningkatan dari departemen grafis, baik dari paneling serta gaya gambar mulai dari volume 1 sampai volume 3. Bahkan, mereka sampai ngelibatin legenda komik Indonesia yaitu Pak Hasmi. Salut buat para kreatornya ya. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!